Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa mata kuliah perlindungan saksi dan korban. Pertama-tama saya mohon maaf bahwa di pekan kemarin saya tidak bisa mengajar karena kan pekan kemarin saya sedang tidak fit. Berarti saya punya hutang satu pertemuan. Ya, nanti akan saya coba ganti. Kemungkinan penggantinya dengan rekaman saja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Karena yang kedua, hari ini saya juga mohon maaf, kita tidak bisa tatap muka di kampus selama 2 pekan ke depan. Ya, pekan ini dan pekan depan. Kenapa? Karena saya sedang berada di Solo karena ada tugas, sehingga 2 pekan ini kelasnya harus diganti via Zoom meeting. Nah, kenapa tadi saya ganti dengan rekaman yang pertemuan pekan lalu? Karena ya mengingat keterbatasan, saya juga tidak bisa hadir di sana. Kalau cari waktu Zoom sepertinya jadwal saya dan jadwal teman-teman sekalian juga susah ketemunya. Jadi nanti silakan ditandatangani 2 pertemuan, ya, untuk pertemuan pekan kemarin dan pekan ini. Nanti hari ini adalah pengganti pekan kemarin dan pekan ini berarti saya akan ganti dengan rekaman. Begitu. Hari ini kita akan coba diskusi ringan-ringan saja, gitu. Karena ini kan sebenarnya materinya sudah mayoritas sudah kita dapatkan, ini sisa-sisanya saja. Di beberapa pekan ini saya akan mengantarkan teman-teman untuk bisa menuntaskan. Apa yang dituntaskan? Pertama, pemahaman global tentang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, saya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saudara-saudara punya tugas. Tugas apa? Membuat makalah. Satu artikel yang nanti bisa disubmit ke jurnal. Nanti saya akan cek ya, mana yang layak, maka itu saya akan bantu, nanti saya akan bantu, nanti kita terbitkan sama-sama. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Sekarang kita dituntut di kampus itu ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ada beberapa tulisan yang saya anggap memenuhi syarat, nanti saya akan kontak mahasiswanya, ya nanti akan saya coba sama-sama diperbaiki untuk bisa disubmit ke jurnal, gitu. Ya semoga nanti ada yang bisa terbit kan, gitu. Nah, jadi jangan lupa batas akhirnya adalah pekan terakhir perkuliahan. Silakan saudara buka kembali kalender akademiknya. Pokoknya pekan terakhir perkuliahan, maka itulah jadwal terakhir saudara mengumpulkan tugas pada mata kuliah ini. Sekali lagi, jangan ada sampai yang terlambat, jangan lagi ada yang beralasan macam-macam. Karena apa? Karena tugas tersebut sudah saya berikan sejak awal semester. Jadi harapannya tidak ada lagi yang terlambat. Karena kalau apalagi sampai tidak mengumpulkan, maka saudara saya tidak bisa membantu saudara. Saya akan pastikan saudara tidak akan lulus pada mata kuliah konsentrasi atau peminatan ini. Begitu. Jadi 2 hal itu ya, tolong diperhatikan dengan baik. Baik, pada malam ini ya, karena via Zoom, saya nggak tahu ya, kalau saya tuh kalau via Zoom itu tidak bisa interaktif. Entah saya cobain
tanya jawab, tapi ternyata nanti ada kendala sinyal dan sebagainya. Ini juga syukur nih, sinyalnya agak stabil, karena tadi barusan tuh habis hujan. Biasanya kalau di sini habis hujan, ya sinyalnya agak, walaupun tadi sore itu syahdu sekali, macam anak senja gitu. Ya, di pinggir hujan, orang lalu lalang, pinggir gitu, sambil minum kopi, bikin reelsnya pakai lagunya Petra Sihombing, Genting. Nah, itu kan biasanya syahdu sekali. Tapi ya itu resikonya sinyalnya sedang buruk sekali. Nah, kita coba saja. Jadi mohon maaf ya, kalau untuk Zoom ini saya biasanya hanya ceramah-ceramah biasa saja. Baik, saya akan coba mensyarah itu menjelaskan ya, apa yang ada dalam open learning berkenaan tentang restoratif justice ya dan pemberian restitusi. Ini adalah materi-materi bagian akhir yang ada di open learning. Pertama kita berangkat dari kompensasi dan restitusi. Saya sudah pernah mencoba memberikan gambarannya, tapi kita coba lihat kembali apa yang ada di materi ini. Kompensasi ya menurut Stephen Schaffer ini itu sifatnya lebih ke arah keperdataan. Timbul sebagai permintaan korban. Korbannya minta kompensasi. Bisa dibayar dari masyarakat atau merupakan pertanggungjawaban masyarakat dan negara. Kalau Anda kata negaranya tak mampu, ada pihak-pihak itu tidak mampu, maka sifatnya maksudnya kepada. Nah, ini baru saya bicara internetnya sudah unstable. Ya, nanti kalau suara saya terputus atau gambarnya silahkan disampaikan saja. Sedangkan restitusi, ya, ini sifatnya pidana. Maksudnya gimana? Karena restitusi itu lahir dari putusan. Dia bagian dari pertanggungjawaban pidana. Jadi nanti kita melihat sesuatu itu juga melihat aspek privat dan publik, melihat aspek pidana perdatanya. Tapi terkadang begini, jangan mengatakan, saya kan peminatannya pidana Pak, bukan peminatan perdata. Oh saya peminatannya pidana Pak, bukan HTN. Lalu kita membatasi gerak kita hanya pada aspek pidana saja. Tidak, orang hukum dituntut untuk punya gambaran besar. Walaupun nanti dia punya spesialisasi keahlian. Saudara nanti dituntut seperti itu juga. Nanti saudara kalau kerja, mungkin nanti saudara hanya mempergunakan sebagian kecil dari ilmu yang saudara miliki. Ada orang yang berbicara begini. Kita dulu dari sekolah itu kan dari kecil tuh belajar banyak hal, tapi tidak mendalam. Kenapa sih itu? Kita dulu kan mungkin ada yang belajar fisika, kimia, biologi. Terus gunanya apa nih? Sekarang kan kita nggak pakai itu tuh. Ada orang bilang, oh itu useless. Itu dari satu sisi iya. Tapi dari satu sisi yang lain itu nanti kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari. Misalnya kita sudah spesifikkan di hukum, ternyata bagian hukum itu sangat luas. Dan ternyata kalau kita pakai patokan dengan yang tadi, dengan yang sekolahan tadi, ternyata banyak nanti ilmu dalam bidang hukum ini yang useless gitu. Saudara tidak banyak pakai juga. Sama kayak saya dosen. Saya dulu belajar seluruh mata kuliah yang saudara ambil sama seperti saudara mata kuliah sekian banyak gitu. Apakah seluruhnya saya ajarkan? Tidak, ya. Diberi porsi hanya mengajarkan sekian mata kuliah spesifik tertentu saja. Jadi saya nanti akhirnya menguasainya, ya saya kepakaran saya hanya bidang-bidang tertentu. Oh ternyata itu sekolah dulu, saudara diminta untuk belajar semua, sama di belajar kuliah hukum ini juga belajar semua, agar apa? Agar saudara punya pandangan yang luas. Jadi antara keahlian dan pandangan itu dua hal yang bisa jadi sedikit punya perbedaan.
pembentukan keahlian dia butuh spesifik. Nanti kayak saudara kalau ke dokter itu kan spesifik, nanti dia sakit apa, spesialis apa, subspesialis lagi. Nanti setelah spesialis itu ada subspesialis lagi. Itu kan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi saudara tetap punya wawasan. Dokter-dokter itu punya wawasan. Kita orang hukum itu punya wawasan tentang bidang hukum yang lainnya. Bidang hukum yang lainnya perlu kita punya wawasan atasnya. Gitu, biasanya sudut pandang ini. Oh, ternyata kompensasi itu sudut pandangnya lebih ke arah perdata. Sedangkan restitusi itu sifatnya punya lebih ke arah pidana. Mari kita lihat apa saja sih komponen pemberian kompensasi dan restitusi itu. Ia bisa jadi karena seseorang itu kehilangan kekayaan. Mobilnya ditabrak, rumahnya dibakar, hilang kekayaannya. Atau dengan itu dia kehilangan penghasilannya. Mohon maaf, misalnya ada pekerjaan yang mengharuskan dia bekerja dengan 2 tangan. Ketika orang itu, mohon maaf, ada tindak pidana, lalu kehilangan tangan satunya, maka dia tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan itulah sumber penghasilannya. Maka ketika ada potensi kehilangan penghasilan, itu juga itu yang disebut tadi bisa jadi kehilangan penghasilan atau kehilangan potensi. Lalu ada penderitaan, sesuatu yang diderita oleh korbannya itu. Secara fisik bisa jadi juga secara mental, psikologis. Saya tadi lihat berita, saya nggak tahu itu kebenarannya seberapa ya, tapi ada penelitian yang mengatakan begini, 1 dari 10 orang Indonesia itu punya masalah mental. 1 dibanding 10 orang. Jadi ya, walaupun masalah mental itu kan degradasinya beda-beda derajatnya, bisa yang sampai tinggi sekali gitu, sampai yang pengen bunuh diri kayak gitu. Ada yang levelnya apa gitu, gangguan mentalnya. Saya juga tidak ahli di bidang itu. Kayak terus muncul lagi reels tanda-tanda punya gangguan mental. Apa itu? Malas mandi ya. Kalau teman-teman ada yang malas mandi ya, itu ya, bisa jadi itu salah satu bagian dari gangguan mental. Saya nih juga nih ya, ini tadi berkaitan dengan penderitaan. Penderitaan apa yang dirasakan oleh si korban. Lalu ada lagi biaya perawatannya. Ada satu kejadian, dulu kejadiannya itu waktu saya masih SD atau SMP begitu. Ada seorang suami yang menyiramkan air keras kepada istrinya. Jadi muka istrinya kena air keras. Lalu untuk rekonstruksi wajahnya itu, sampai hari ini wajahnya tidak kembali normal, iya. Tapi sudah ada perbaikannya, operasi-operasi gitu. Operasinya tuh sudah sekian kali gitu, jadi banyak. Dan itu tidak dilaksanakan sekaligus kan, ini sekian tahun lagi operasi lagi gitu. Jadi kejadiannya dulu waktu saya masih kecil, nah sampai sekarang sih, kemarin nonton di YouTube itu ada orang yang dia jadi bintang tamunya. Jadi dia dokter dan hostnya itu jadi cerita tentang, oh saya langsung teringat, iya ini kejadian ramai viral sekali sekian hampir mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu itu. Tapi ternyata orang itu sampai saat ini ya mohon maaf ya, ibu itu tidak, wajahnya tidak kembali normal, dan mungkin nanti tetap aja kalau ada apa gitu kan, namanya kalau nggak salah tuh apa namanya, kulit paha atau mana ya yang ditempelkan di wajahnya itu, jadi kan pasti ada masalah lah itu. Ini LPKS harusnya LPSK ya, nanti ini berkaitan dengan
LPSK yang akan nanti menilai. Kemarin kan saya sudah pernah putarkan video. Tadi saya coba cari video, tapi kalau saya putarkan video pakai Zoom begini, saya pernah kejadian tuh macet gitu. Malah susah, sinyalnya makin berat. Nggak apa-apa lah, dengerin saja saya ngomong sekian menit ini lah, gitu ya. Misalnya juga kemarin kita belajar tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Nah, ini kan korbannya banyak, pasti kerugiannya sangat besar gitu. Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan HAM melalui LPSK. Diberikan oleh SPA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada lagi misalnya tindak pidana terorisme. Coba, mungkin berapa tahun, tidak banyak ya, saya ingat 20 tahun yang lalu itu tahun, jadi di rentang 2000 sampai 2010 itu, ingat saya itu masa rame-ramenya tindak pidana terorisme di Indonesia, lagi hot-hotnya gitu. Salah satu puncaknya itu adalah bom Bali, korbannya sekian ratus orang, ingat saya itu. Dan korbannya itu dari, karena itu di wilayah Legian ya, itu saya pernah lewat situ sekali, sekali waktu itu saya kan lihat, oh ya, kafe-kafe orang lagi dugem kayak gini, tiba-tiba dia dibom itu. Dia kan orangnya sedang ramai begitu, ramai sekali, dan mayoritasnya orang asing. Kejadiannya waktu itu di bom Bali, mungkin yang tertarik bisa googling sendiri tentang kejadian bom Bali. Nah, itu korbannya banyak sekali ya. Korbannya bukan hanya dari Indonesia, dari warga negara asing ya. Kompensasi bagi tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Jadi nanti ada lagi ternyata dalam ketentuan-ketentuan undang-undang. Yang bikin rumit belajar hukumnya ini. Ketentuan ini nanti ada ketentuan tambahnya di undang-undang lain, ini nanti menyangkut undang-undang lain, undang-undang. Kok banyak banget Pak? Ya resiko saudara kuliah hukum. Gitu. Saya kalau anak semester 1 saya ceritain begini, saya bilang ya udah, belum belum apa namanya, belum terlambat kalau saudara mau pindah jurusan. Itu kalau saya ngomong ke anak semester 1, tapi kalau ke anak semester 5 terus di atasnya begini ya, terima nasib aja lah gitu ya, tidak lagi kan, diselesaikan aja kuliah hukumnya. Kalau nanti saudara nggak mau bekerja di bidang hukum ya itu pilihan saudara, minimal menghargai perjuangan saudara sendiri. Dan bentar lagi, sudah sedikit lagi saudara akan lulus dari fakultas hukum. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa A. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana itu, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Nah, seringkali perawatannya tadi medis panjang, bisa panjang, tapi yang seringkali lebih panjang itu adalah derita apa namanya, perawatan psikologis, trauma. Ada teman saya itu, dia tuh korban bukan tidak pidana tapi korban gempa di tahun 2006 kalau tidak salah. Itu ada gempa Bantul, itu salah satu gempa besar terjadi di wilayah Yogyakarta. Nah, teman saya itu rumahnya, setengah rumahnya ambruk gitu. Nah, di wilayah Yogyakarta itu sampai hari ini itu, kalau yang orang Jawa gitu ya, orang Jawa atau yang saudara yang tinggalnya di wilayah yang sering gempa itu sering, hampir sebulan tuh ada gempa, walaupun uh, skalanya kecil. Nah, kalau orang situ udah biasa-biasa aja gempa ya gempa aja gitu, kecuali goncangannya uh, kencang gitu, baru kita bereaksi. Nah, teman saya ini karena dia trauma, rumahnya
hancur itu, dia itu ada gempa ya, ya kalau bagi saya sih ya biasa-biasa aja goyang dikit lah. Ya, itu dia karena orang trauma ya, jadi dia tindakannya itu sangat reaktif. Dia itu gempa itu langsung ini lagi di kelas, dia itu langsung lari keluar kelas ke lapangan gitu, wah gitu. Sampai segitunya trauma atas gempa. Saya dari situ punya gambaran, apalagi orang-orang yang traumanya itu terhadap pidana ya, tidak pidana itu terkadang kan lebih ya. Ada kejadian berapa bulan yang lalu, berapa bulan apa, berapa minggu yang lalu, seorang ya apa, bukan seseorang sebenarnya, ada satu rumah tuh keciuman bau busuk, lalu didobraklah sama warga, ditemukan di dalam rumah itu ada 4 orang, 2 sudah meninggal, 2 masih hidup. Yang 2 ini adalah si bapak dan 1 orang anak, yang 2 lagi ibu sama anaknya yang kecil. Yang bingung tuh warga nih, kenapa ibu ini diam aja kayak gitu. Kok dia berapa hari itu udah busuk, itu kan berarti sudah berapa hari gitu. Ibu ini ditemukan dalam kondisi lemas itu dan sebagainya. Orang kan bilang apakah ini bunuh diri apa-apa dan sebagainya. Ya sampai hari ini sih saya belum dapat penjelasan detailnya, tapi saya bisa membayangkan ibu itu sedang dalam kondisi trauma yang sangat dalam, bisa jadi nggak tahu kejadian sebenarnya, jadi susah juga minta sekarang minta keterangan. Jadi memang terkait dengan trauma psikologis itu saudara bisa bayangkan, ini sudah ada peringatannya, jadi saya mohon maaf ya karena nanti menjelang kita tutup kalau tidak sampai 50 menit, nanti kita ketemu lagi di mata kuliah berikut. Nah agak susah saya kan zoomnya zoom gratisan. Ada kritikan dalam praktek restitusi itu. Dia punya kritik, ini salah satu, kalau sudah ada kelemahan, ada kritik begini, ini salah satu bahan saudara bisa nulis. Sebenarnya saya itu menyampaikan banyak isu-isu yang saudara itu, jadi jangan sampai nanti saudara bilang, aduh Pak saya nggak, bingung Pak nggak punya ide. Nah, gitu. Jangan juga sampai nulis tuh, apa itu LPSK? LPSK adalah ini. Nah itu tuh orang kayak bikin makalah. Kalau sekarang ya artikel jurnal itu berawal dari masalah, ada masalah yang ingin dicari. Misalnya nih, ini terkait ada kelemahan. LPSK itu sampai hari ini itu belum merata. Ada sudah, kalau ini di waktu dibuat ini ada di tingkat pusat, tapi sekarang sudah ada mulai ada cabangnya, perwakilannya. Tapi belum merata, hanya di beberapa tempat gitu. Dan belum menjangkau seluruh wilayah. Jangankan kabupaten kota, provinsi pun tak ada. Di Kalimantan ini tak ada. Padahal calon IKN gitu katanya. Tak ada sampai hari ini. Nah, restitusi itu sifatnya atas permintaan. Lalu harus mengajukan. Lalu ada putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, maka harus ada tuh bukti di pengadilannya. Kalau nggak kebukti gimana lagi? Mana buktikan kalau dia tuh punya psikologis dan akan sekian lama, itu kadang susah. Lalu setelah itu pengawasannya gimana? Nah, itu kan ini isu-isu yang saudara bisa dalami ya, entah dalam tulisan makalah atau nanti saudara skripsi. Karena saudara ini peminatannya pidana, maka saudara nanti akan menulis skripsi di bidang pidana. Di mata kuliah peminatan ini, dosen akan memunculkan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak diselesaikan, tapi menjadi bahan saudara untuk menulis lebih dalam. Lalu kita akan masuk sedikit tentang restoratif justice. Justice ini adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang. Bahasa gampangnya nih orang musyawarah. Ternyata terkadang penyelesaian pidana dengan orang di penjara, orang dimasukkan
penjara tanggung jawab itu tidak menyelesaikan masalah. Sering kalinya begitu. Kenapa ya? Pelakunya sudah ya sudah saya gitu aja. Kayak kemarin kita kasih contoh itu ada siapa namanya Doni Salmanan. Itu dia kan kemarin dikisahkan kita lihat saya tampilkan videonya itu dia tuh tidak pidana yang itulah investasi bodong itulah apa namanya saya lupa binomo apa ya itu kalau nggak salah. Nah terus kan dia kaya itu dan itu. Coba kan korban dia bilang kami ditipu. Ah, sebentar dia tuh ditipu sama Doni Salmananya atau dari binomonya. Apakah uang yang dikasih ke si orang-orang itu langsung masuk ke Doninya gitu? Kan enggak langsung tuh. Si pelaku-pelakunya afiliator itu kan enggak uangnya langsung masuk ke situ. Ada putar-putar kemana-kemari. Nah, gimana cara si korban mengklaim uangnya itu? Apalagi nanti perusahaannya udah kabur kemana-kemana. Nah, itu yang sering terjadi. Susah. Ada kejadian misalnya, ini bukan pidana sih. Ada di beberapa tempat saya di Tenggarong itu ada perusahaan lalu mau PHK karyawan. Ada sengketa karyawan itu kan kalau PHK harus dapat uang pesangon sekian-sekian. Di pengadilan ditetapkan tuh sekian-sekian biaya pesangonnya. Yang jadi masalah perusahaannya tutup, bangkrut, tidak ada asetnya sudah sedikit yang tidak bisa menutup uang pesangonnya. Nah, gimana itu? Diambilkan dari mana? Saya bukan ini data ya, tapi saya bukan titik poin saya bukan masalah perdatanya, tapi acap kali masalah hukum itu tidak selesai dengan penegakan hukum itu saja. Ini tuh, itu salah satu masalah dalam hukum. Terkadang masalah itu ya satu tindak pidana seringkalinya atau bisa jadi di luar pidana juga ketika hukum itu ditegakkan dia tidak menyelesaikan masalahnya. Kalau dalam hukum perdata itu ada istilah menang di atas kertas, ya menang aja di pengadilannya tapi hasilnya nggak dapat apa-apa misalnya gitu. Atau di pidana orangnya dimasuk penjara ya sudah gitu aja. Apakah puas? Enggak. Saya pernah cerita nggak tahu di kelas itu tetangga saya itu dipukul oleh orang, dia rampok lah gitu, dipukul kepalanya dipakai palu, itu anak SMA perempuan, pukul kepalanya pakai palu darah gitu. Nah dari proses itu orangnya di penjara ya pelakunya itu eh nggak kerasa waktu tiba-tiba lihat orang itu keluar lagi. Nggak keluar kenapa ya karena masa tahanan masa pidananya sudah selesai. Apakah korbannya merasa puas? Pasti jawabannya nggak puas kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah kita semua. Ya ada salah satu solusinya terkadang dihadirkanlah restoratif justice. Kemarin kita di mana ya? Coba saya di mata kuliah. Oh nanti di mata kuliah fenomena pemasyarakatan itu saya akan tunjukkan bahwa jumlah narapidana dalam penjara kita itu lembaga pemasyarakatan kita itu meludak di mana-mana. Negara juga jadi beban sebesar-besarnya ketika semua pidana dimasukkan ke dalam penjara. Itu juga di satu sisi nanti saya akan coba dalam video, nanti saya akan ya video pengganti kelas. Ya, mungkin saya kirimkan besok atau 2 hari lagi. Itu sekali lagi ya saya sampaikan nanti saudara absen 2 kali. Gitu. Nanti ada sesi Zoom ini dan nanti saya ada rekamannya. Jadi itu sebagai pertemuan pekan ini dan pengganti pertemuan pekan kemarin. Mohon maaf ini di tempat saya sudah remind makan segera mati. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti disimpan dulu atau dituliskan di open learning. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini terbatas waktunya. Kita ketemu lagi jam 8. Saya di Solo ini masih jam setengah 7.
Baik, saya akhiri dulu untuk mata kuliah perlindungan saksi dan korban. Saya kasih link baru jam 8 nanti untuk mata kuliah hukum pidana anak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.